البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaidul Fiqhiyah, kemarin sudah kita ambil sedikit itu pantun yang ke-5 dan ke-6 mengenai keutamaan ilmu dan bahwasanya ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dengan adanya ilmu hilang keraguan. Dengan adanya ilmu hilang yang namanya kotoran-kotoran dari diri manusia. Baik kotoran berupa kesyirikan, kotoran dari perkara bid'ah, kotoran dari syubhat wa syahwat intinya. Na'am barakallahu fikum. Adapun syahwat terbendung dengan adanya kesabaran. Adapun syubhat teratasi dengan adanya al-ilmu wal yaqin. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal pantunnya. I'lamu bika anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad darar wa yakshiful maqalidil qulubi wa yusilul abda ila al-matlubi. Ahsan, tafadhal. نعم تفضل. نعم أحسن تفضل. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم تفضل. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم تفضل. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. Naam ahsantum barakallahu fikum. Itu pantun yang kemarin kita baca. I'lam hudida anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul 'abda ilal matlubi. Naam. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah alaih. Sekarang kita akan bahas mengenai derajat tingkatan keyakinan. Sudah kita lewati berkali-kali. Ini hanya pengulangan dan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa barakallahu fikum ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah alaih. Kata beliau, wa darajatul yaqin salasun, dan tingkatan-tingkatan keyakinan itu ada 3. Ingat-ingat 3, kita lihat kullu wahidatin a'la minal ukhra. Masing-masing salah satu 3 tingkatan tersebut lebih tinggi dari yang lainnya. Pertama, ilmu yakin. Mengilmui. Antum setelah ada orang mengkabarkan, yang mengabarkan itu thiqah terpercaya, antum yakin enggak dengan kabar tersebut? Nah, itu namanya ilmu yakin. Kedua, wa ainul yakin. Setelah dia mengkabarkan, antum ditunjukkan langsung, ini loh yang tak kabarkan itu. Antum menyaksikan enggak ainul yakin? Nah, itu baru ainul yakin. Setelah itu wa haqqul yakin. Hakul yakin yang dikabarkan tadi, ditunjukkan tadi, coba antum rasakan. Benar enggak yang Anda sampaikan ini? Sama dia dicoba dirasakan ternyata benar. Itu berarti apa? Hakul yakin. Ini nanti contohnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disebutkan ada orang mengkabarkan dengan bahwasannya dia punya barakallahu fikum apel yang manis. Yang mengkabarkannya orang yang terpercaya. Akhirnya yang dikabari percaya gitu loh. Ditunjukkan ini apelnya. Setelah itu dia baru merasakan. Nah, itu hakul yakin. Paham ya? Jadi pertama ilmu yakin, kedua adalah ainul yakin melihat, kemudian yang ketiga adalah hakul yakin. Nah, benar-benar barakallahu fikum merasakannya. Paham? Na'am, 3 tingkatan tersebut ada dalam Al-Qur'anul Karim, nanti akan disebutkan dalilnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam. Fa ilmul yakin, maka ilmu yakin itu adalah ka'ilmina al-an fil jannah wan nar. Seperti ilmunya sekarang, pengetahuan kita sekarang tentang surga dan neraka. Antum yakin enggak surga itu ada? Yakin. Neraka
Ada itu yakin, paham ya? Nah, itu namanya ilmu yakin. Paham maksudnya? Nanti kalau antum di kuburan misalkan, semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan, ditampakkan surga di hadapannya. Itu baru apa? Baru ainul yakin. Nanti kalau sudah datang hari kiamat di akhirat kelak, kita dimasukkan surga, merasakan isi kandungan surga tersebut, baru hakul yakin. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Mafhum insyaallah? Ada orang jual madu, ngomong sama antum. Ini madunya asli. Langsung dari peternaknya. Oh ya, asli itu. Nah, yang ngabarkan ini orangnya sikoh terpercaya. Percaya enggak antum? Punya ilmu belum? Sudah mengilmui kan? Mengilmui dan yakin? Nah, orang ini nunjukkan ini loh madunya. Antum lihat madunya. Oh, madunya kental, coklat misalkan. Oh ya, dibakar pun enggak mempan misalkan. Contohnya ya. Kemudian itu baru apa itu? Baru apa? Ainul yakin. Setelah antum yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Nah, antum suruh rasakan, coba rasakan. Ternyata antum merasakan beneran dan merasakan memang manis gitu loh. Dan asli gitu loh. Itu baru hakul yakin. 3 tingkatan tadi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa ainul yakin idza waradan nas al-qiyamah. Ainul yakin itu apabila manusia semuanya berada di hari kiamat. Karena ditampakkan nanti. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan nanti surga itu diperuntukkan, ditampakkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan begitu pula neraka jahim ditampakkan bagi orang-orang yang menyeleweng atau orang-orang yang sesat. Nah, ini baru ainul yakin. Nah, baru ainul yakin. Nanti kalau sudah masuk, nah, kata beliau kita lihat, fara'ahuma qabla ad-dukhul. Mereka melihat dua-duanya sebelum masuk. Ini baru apa? Ainul yakin. Wa haqqul yakin idza dakhaluhuma. Ini. Dan hakul yakin apabila mereka sudah memasuki keduanya. Penduduk surga masuk ke surga itu baru apa? Hakul yakin. Penduduk neraka masuk neraka baru hakul yakin. Mafhum insyaallah? Naam. Barakallahu fikum. Sebelum kita membaca kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita selesaikan dulu kalamnya As-Sa'di rahimahullah taala. Wa hasilu dzalika annal ilma syajaratun tusmiru kulla qaulin hasanin wa amalin salihin. Masyaallah. Kesimpulannya, ilmu itu adalah semacam pohon yang membuahkan, menghasilkan setiap ucapan yang baik dan amalan soleh. Itu ilmu. Karena dengan adanya ilmu orang apa? Yakin. Nah, ketika yakin, dia otomatis apa? Enggak ragu lagi, enggak bimbang lagi. Melahirkan apa? Ucapan yang baik dan amalan yang soleh. Wal jahlu syajaratun. Sedangkan kebodohan itu juga pohon. Ibaratnya pohon. Tusmiru, pohon yang membuahkan kulla qaulin wa amalin khabis, membuahkan barakallahu fikum setiap ucapan dan amalan yang jelek. Maksudnya itu dipermisalkan seperti, karena ilmu terbagi dua, ilmu yang barakallahu fikum syar'i dan ilmu ghair syar'i, kan itu. Ilmu yang syar'i membuahkan hasil yang baik kalau orangnya mengamalkannya dan juga mengambilnya. Adapun ilmu yang ghair syar'i tentunya secara zatnya sudah ilmu yang jelek, paham ya? Hasilnya tuh otomatis juga jelek, seperti ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu perdukunan, ilmu persantetan. Tahu santetan? Nah, barakallahu fikum, itu semuanya secara zatnya dah ilmu jelek. Otomatis hasilnya pun jelek gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Adapun ilmu yang syar'i secara zatnya bagus, hasilnya tergantung orangnya. Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, hasilnya tergantung orangnya. Orangnya amalkan enggak gitu loh. Kalau orangnya mengambil ilmu syar'i, Al-Qur'an, As-Sunnah, dia mengamalkan, hasilnya bagus. Kalau dia mengambil ilmu Al-Qur'an Sunnah tapi dia enggak mengamalkan, hasilnya jelek. Dia jeleknya bukan karena ilmu syar'inya, tapi dia sendiri enggak mengamalkan. Paham? Seperti itu. Tapi kalau ilmu yang ghair syar'i, ilmu yang muharram, yang diharamkan, seperti ilmu perdukunan, ilmu barakallahu fikum, perjudian atau yang semisalnya, intinya ilmu-ilmu yang barakallahu fikum tidak syar'i, itu seradatnya sudah jelek. Hasilnya pun jelek. Kita lihat. Wa idza kana al-ilmu bi hadhihi al-masabah. Dan apabila ilmu kedudukannya seperti ini, keistimewaannya seperti ini, fayanbaghi lil insan an yahrisa kullal hirsi, maka wajib bagi manusia untuk semangat, selayaknya, sepantasnya bagi manusia yang semangat dengan semangat yang sangat. Wa yajtahid kullal ijtihad, dan bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sangat fi tahsilihi, untuk mendapatkannya. Jadi mencari ilmu itu serius, sungguh-sungguh agar mendapatkannya. Wa an yudimal isti'anah billah, dan hendaknya dia terus-menerus senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi tahsilih, untuk mendapatkannya.
Wa yabda bil aham fal aham minhu. Hendaknya dia memulai apa? Ilmu yang paling penting. Ya, yang lebih penting dulu baru yang penting. Karena ada yang penting, ada yang lebih penting. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan dia benar-benar belum bisa sama sekali dan harus mempelajari bahasa Arab, nah bahasa Arab itu dipelajari dulu. Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata ada lebih penting ilmu akidah. Nah, ilmu akidah juga dipelajari. Jadi dipelajari yang lebih penting dulu baru yang penting. Nah, seperti itu. Ini tentunya apa barakallahu fikum yang beliau sampaikan ini tidak jauh beda dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Artinya apa? Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mendapatkan perkara yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah taala. Jangan putus asa. Karena putus asa itu penghalang, penghambat. Orang itu karena terkadang terputus dalam mencari ilmu karena putus asa tadi itu. Wah, anak kok enggak bisa ya? Sudah bertahun-tahun usia sudah tua juga tapi kok enggak bisa-bisa. Sabar. Sabar. Nah, sabar dalam mencari ilmu, sabar. Walaupun usianya tua tidak masalah. Yang diharapkan itu bagaimana caranya meninggal dunia di akhir hayat di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau cuma masa usia tua 40 tahun, 45 tahun, 30 tahun, itu bisa dikatakan enggak masalah. Yang penting bagaimana caranya dia menjaga istiqomahan dari itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, wa min ahammihi ma'rifatu usulihi, dan termasuk perkara yang paling pentingnya mengetahui pondasi-pondasi dan landasan pokoknya ilmu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Naam, karena man hurimal usul, apa itu? Naam, man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang haramkan usulnya, pondasi landasan pokoknya, diharamkan pula untuk sampai gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Misalkan antum naik tangga, ada atap butuh tangga naik. Lah anak tangganya enggak ada. Sampai enggak kira-kira antum? Enggak sampai, cuman gini-gini aja, di bawah terus. Karena anak tangganya enggak ada. Paham ya? Padahal anak tangga ini dibutuhkan untuk naik gitu loh. Ayo seperti itu. Naam. Kita lihat wa qawaidihi allati turja'u masailuhu ilaiha. Nah, wa min ahammihi ma'rifatu usulihi wa qawaidihi allati turja' masailuhu ilaiha. Dan termasuk yang paling pentingnya mengetahui landasan pondasi pokoknya dan kaidah-kaidahnya yang semua permasalahan dikembalikan kepadanya. Falihadza qultu, mulai. Oleh karena ini aku katakan sebelum kita masuki itu kita lanjutkan dulu kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau akan menjelaskan contoh dan dalilnya mengenai ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi tafsir surat Al-Baqarah, dzakara al-'ulama'u anna al-yaqina salasu darajatin. Para ulama menyebutkan bahwasanya yakin itu memiliki 3 tingkatan. Yakin itu memiliki 3 tingkatan. Ilmun wa 'ainun wa haqqun. Ini dihafal terus ini ya. Ilmun wa 'ainun wa haqqun. Orang mengkabarkan kita punya ilmu, yakin sudah. Ditunjukkan ilmu yang dikabarkan tadi itu, baru 'ainun. Antum merasakan beneran baru haqqun. Naam. Kulluha mawjudatun fil Qur'an. Semuanya itu 3-tiganya itu ada dalam Al-Qur'an. Misalu ilmul yakin, contohnya ilmu yakin qauluhu ta'ala, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sungguh kalau seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya ilmal yakin itu mengilmui yang antum ketahui tersebut. Mengilmui apa yang kalian ketahui. Wa misalu ainul yakin, contoh dalil yang ainul yakin qaulu ta'ala summa la tarawunnaha ainul yakin. Kemudian sungguh kalian akan menyaksikannya dengan apa? Dengan mata keyakinan. Benar-benar menyaksikan, melihat itu, tapi belum merasakan. Wa misalu haqqul yakin, dan contohnya haqqul yakin qaulu ta'ala inna hadza lahu haqqul yakin. Ini dihafal ini. Inna hadza lahu haqqul yakin. Sungguh ini benar-benar yang diyakini selama ini. Paham ya? Sudah diyakini, melihat, merasakan itu. Ini 3 ini perlu dihafal baik-baik. Kalau ta'lamuna ilmal yakin, dihafal semuanya. Tsumma la tarunnaha 'ainal yakin, sudah hafal. Inna hadza lahu haqqul yakin. 3-tiganya itu dihafal, barakallahu fikum. Kata beliau, nadribu misalan, kami akan berikan contoh yuwaddihul amr, yang menjelaskan, menggamblangkan perkara tersebut. Qultu, aku katakan, inna ma'i tufahatan hulwah. Sekarang aku punya, bersamaku ada apel yang manis. Ini contohnya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, masya Allah, kalau memberikan contoh, terkadang itu
mudah dicerna dan orang cepat paham gitu loh dengan contoh itu. Kita lihat. Kata beliau, sesungguhnya bersamaku sekarang ada apel yang manis. Wa ana indaka thiqah, dan aku menurut kamu orang percaya. Orang terpercaya menurut kamu. Fa hadza ilmul yaqin. Ini di sini sudah ilmu yakin. Karena yang disampaikan itu benar gitu loh. Yang menyampaikan orang terpercaya, itu sudah ilmu yakin. Fa innaka alimtal an anna ma'i tufahatan hulwatan. Sekarang kau mengetahui bahwasanya aku bersamaku memiliki apel yang manis. Fa akhrajtuha, apelnya tadi dikeluarkan. Fa akhrajtuha min jaibi. Akhirnya aku keluarkan dari apa? Dari kantongku. Di jaib itu sebenarnya kantong atau kerah sih? Ada yang mengatakan jaib itu juyub artinya kerah, menyobek-nyobek kerah katanya. Ada juga jaib artinya kantong. Nah sekarang kalau aku mengeluarkan apel tersebut dari jaibku, dari kerahku, mungkin nggak kira-kira? Atau dari kantongnya? Ya memang seperti itu ya, memang ada yang mengatakan jaib juyub itu adalah kerah, ya kan? Nah barakallahu mengenai orang yang niyahah itu kan diharamkan orang yang barakallahu fikum ketika ada keluarga meninggal dunia memukul-mukul wajahnya atau menyobek-nyobek juyub. Nah juyub itu kerah atau apa namanya ini? Saku gitu loh. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Ada yang mengatakan kerah, ada yang mengatakan saku. Insyaallah al-amr wasi' insyaallah. Karena terkadang digunakan untuk makna kerah ini ya. Terkadang dimaknakan apa? Kantong. Kalau di sini antum menartikan kerah enggak tepat di sini. Fa akhrajtuha min jaibi, kemudian aku mengeluarkan dari kerahku. Mengeluarkan apel dari sini. Paham ya? Tapi bagaimana? Aku mengeluarkannya dari kantongku. Nah, setelah dikabarkan aku punya apel yang manis, dikeluarkan sama beliau, dikeluarkan. Wa qultu, dan aku katakan hadi tufahah, ini apel ini. Ini yang apel yang aku kabarkan tadi. Sudah apa berarti? Kang lihat belum? Ainul yakin. Ini ainul yakin. Fa hadza ainul yakin, ini adalah ainul yakin. Summa a'taituka iyyaha, kemudian apel tadi aku berikan kepadamu. Nah, nih apelnya nih, ambil. Wa akaltaha, dan kamu makannya. Wa idza hiya hulwatun, ternyata benar-benar manis seperti yang dikabarkan itu. Hadza haqqul yakin. Ini adalah haqqul yakin. Paham ya? Dengan contohnya jelas ini kan? Jelas sekali. Belum baca contohnya udah paham ya, apalagi udah baca contoh tambah paham lagi tulisannya. Nah, kita lihat berikutnya. Beliau mengawali sini falihata qultu. Nah, ini tambahan yang besok disetorkan barakallahu fikum. Sekarang kita akan membahas mengenai ilmul qawaidi wa fawaidihi. Mengilmui tentang apa? Mengenal tentang kaidah-kaidah dan faedah-faedahnya. Karena nanti untuk masalah qawaidul fiqhiyah ini kembali ke 5 kaidah yang kubra yang sudah kami sebutkan itu ya. Kalau di sini, nah barakallahu fikum, cetakan yang antum mungkin sebutkan itu halaman 24. Itu kata beliau wa hadil qawaidul khams gitu, disebutkan di situ. Nah, mungkin pembukaannya itu 5 kaidah dan 5 di situ semuanya. Al-umur bi maqasidiha, semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Yang kedua, al-yaqinu la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang ketiga, nah barakallahu fikum ad-dararu yuzal. Semua yang membahayakan dihilangkan. Memakai kaidah yang pakai hadis la darara wala dirar, sama. Ad-dararu yuzal itu sama dengan la darara wala dirar. Jadi menunjukkan bahasanya apa? Tidak boleh membahayakan diri kita sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain gitu loh. Karena ad-dararu yuzal. Semua yang membahayakan dihilangkan. Enggak boleh barakallahu fikum diambil atau diraih. Mahfum insyaallah ya? Naam. Yang keempat, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Perkara yang beratkan mendatangkan kemudahan. Semua perkara yang beratkan. Antum salat dengan berdiri, hukum asalnya wajib enggak? Wajib. Kalau enggak mampu, boleh dengan duduk. Kalau enggak mampu, boleh dengan apa? Berbaring. Kalau enggak mampu, boleh dengan apa? Semampunya. Paham ya? Itu semuanya menunjukkan perkara yang beratkan mendatangkan kemudahan gitu loh. Semula kaum muslimin, terutama kaum lelaki, diwajibkan sholat jamaah di masjid. Kalau hujan bagaimana? Rukhsah di rumah. Paham ya? Mendatangkan keringanan. Yang kelima, al-'adah muhakkamah. Adat istiadat tradisi yang sudah dijadikan apa? Hukum atau kebiasaan. Seperti antum, hukum asalnya antum mengambil cangkul tetangga tanpa izin. Haram enggak sebenarnya? Haram. Antum misalkan baru datang, ngontrak di sebelah orang itu, ada cangkul di luar, antum ambil itu, nanti tuduh pencuri. Oh ya. Tapi kalau tetangganya sudah menjadikan itu tradisi adat, kalau mau ngambil aja, pinjam enggak usah ngomong, pinjam aja. Suatu ketika antum butuh, antum pinjam, enggak ngomong, enggak izin, enggak masalah. Karena sudah diizinkan.
Jadi tradisi kebiasaan gitu. Tapi kalau antum belum kenal, baru datang tiba-tiba langsung ini ada cangkul tetangga, antum ambil, antum tujuh mencuri nanti. Lain lagi ya, ini perlu diperhatikan baik-baik itu. Al-'ada muhakkamah tadi. Mafhum? Naam. Kita lihat. Qala al-'allamah Sa'di rahmatullahi alaih, fahris 'ala fahmika lil qawa'idi jami'atil masail asy-syawaridi litartaqi fil 'ilmi al-khaira murtaqa wa taktafi subulal ladzi qad wufiqa. Fahris 'ala fahmika lil qawa'idi jami'atil masail asy-syawaridi litartaqi fil 'ilmi khaira murtaqa wa taktafi subulal ladzi qad wufiqa. Ini memang subulal gitu ya. Subulal ladzi qad wufiqa. Itu yang nanti disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Kita lihat penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Oh, sekaligus kuat enggak sekaligus? Karena pasangannya. Sekaligus ya. Ayo. Wa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha jazahumul maula 'azimal ajri wal 'afa ma' ghufranihi wal birri. Ayo. Jadi yang setorkan besok 4. 4 pasang itu, anak ulangi sekali lagi. Fahris 'ala fahmika lil qawa'idi jami'atil masail asy-syawaridi litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi subulal ladzi qad wufiqa wa hadhihi qawa'idun nazamtuha min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha jazahumul maula 'azimal ajri wal 'afwa ma' ghufranihi wal birri. Ini yang besok disetorkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat penjelasannya di sini. Qala al-Imam Sa'di rahimatullah alaih, dibaca dulu penjelasannya itu ya. Wa hadza, dan ini li'anna ma'rifat al-qawaidi, dikarenakan mengenal kaidah-kaidah min aqwal asbab litashilil ilm. Menghafal kaidah itu termasuk sebab yang paling kuat untuk memudahkan ilmu. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin, kaidah bukan? Kecuali Hindun. Ya, kecuali Hindun. Ya enggak? Hindun tanwin enggak? Tanwin. Kalau paham nanti menyusul ya. Nah, maksudnya kaidah itu penting itu loh. Jadi antum hafal kaidah mempermudah ilmu yang lain gitu loh. Coba kalau antum enggak hafal kaidah, ini Fatimahnya tanwin enggak ya? Zainab tanwin enggak? Maryam tanwin enggak ini? Bingung kan? Tapi kalau hafal satu kaidah tadi, semua nama wanita enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Selesai urusan. Berarti Fatimah ini Hindun bukan? Hindun bukan? Bukan, berarti enggak tanwin. Itu caranya gitu. Pak. Jadi penting sekali kata beliau ini. Wa hadza, dan penjelasan ini li'anna ma'rifatul qawaid, dikarenakan mengenal kaidah-kaidah min aqwal asbabi litashilil ilm, termasuk sebab yang paling kuat untuk memudahkan ilmu. Nah, wa fahmihi, dan memahaminya, wa hifdhihi, dan menghafalnya, li jam'iha al-masail al-mutafarriqah bi kalamil jami', dikarenakan terkumpulkan di dalam kaidah-kaidah tersebut permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda tapi dengan satu ucapan yang mencakup. Ya enggak? Satu ucapan yang mencakup. Jami' asma'il anbiya ghairu munsharifah, misalkan. Semua nama para nabi tidak boleh tanwin. Nah, sudah kaidah itu. Kecuali 6 misalkan. Sun syamlahu. Itu kaidah yang terkadang kita jumpai juga. Nah, ini yang simpel tadi, la darar wala dirar. Atau yang lebih simpel lagi, ad-dararu yuzal tadi. Semua yang membahayakan dihilangkan. Semua yang membahayakan, membahayakan untuk diri sendiri atau orang lain dihilangkan. Nah, maksudnya ya. Nah, antum misalkan minum racun, baygon campur bodrek, dioplos sama Sprite itu misalkan, minum, haram enggak? Haram, karena apa? Darar, membahayakan, hilangkan. Paham ya? Seperti itu. Jadi perkara membahayakan itu hilangkan untuk diri kita sendiri dan orang lain juga gitu loh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Seperti antum misalkan di depan rumah masang jebakan itu. Jebakan, lubang, kemudian dikasih kayak ranting-ranting itu, ditutup biar orang nanti kalau lewat kejeglong. Orang lewat itu jatuh gitu. Darar enggak ini misalkan? Jebak darar, hilangkan. Jangan seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau di sini, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin fi at-ta'liq 'ala al-qawaid wal usul jami'ah. Qawaid wal usul jami'ah ini akan kita baca setelah ini nanti, yang terakhir. Jadi nanti tahap yang terakhir setelah ini ada namanya al-qawaid usul jami'ah, tapi yang kita baca bukan kitab aslinya, ringkasannya. Nah, barakallahu fikum, di dalam kitab ini ada di akhir-akhir nanti. Ya, di dalam kitab yang sempurna ini itu ada. Nah, nanti kita ambil bukan secara sempurna, tanpa sempurna soalnya tebal. Diambil yang intinya yang beliau ringkaskan saja nanti. Nah, itu terakhir, setelah itu nanti baru kitab yang lain insyaallah taala. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, "I'lam anna min ahammi ma yakunu li talibil ilmi an ya'rifal qawaid wal usul."
Ketahuilah bahwasannya termasuk yang paling penting untuk pencari ilmu atau penuntut ilmu, hendaknya dia mengetahui kaidah-kaidah dan dasar-dasar pokok. Paham ya? Kaidah-kaidah dan dasar-dasar pokok mengenai fikih. Antum belajar fikih, thayyib, la ba'as. Thaharah, bersuci, salat, zakat, puasa, tapi kaidah-kaidahnya juga perlu. Paham ya? Dasar-dasar pokoknya juga perlu gitu loh. Nah, cuman kalau ada orang tanya mana sih yang didahulukan? Belajar usul fikih dulu atau kaidah fikih dulu atau fikihnya dulu yang dipelajari? Kita jawab fikihnya dulu. Antum misalkan ke masyarakat dakwah, antum ajarkan buka usul fikih misalkan. Bingung mereka. Al-asl fil amri yadul wujub misalkan. Hukum asal semua perintah menjadi wajib. Bingung. Tapi mereka yang butuhkan fikihnya dulu. Cara salat seperti ini, cara berwudu seperti ini, cara thaharah seperti ini. Fikihnya dulu kan, usulnya dan qawaid menyusul. Usul dan qawaidnya menyusul. Tapi kalau kita diselingi seperti ini, fikihnya memang belum kita pelajari, cuman terkadang diselipin. Suatu ketika ada waktu khusus kita belajar fikihnya. Nah, Mbak Ila aslinya fikih itu didahulukan karena banyak orang yang butuhkannya itu ya. Nah, cuman kaidah dan usul fikih ini pentingnya apa? Melengkapi tadi itu. Melengkapi, akan semakin lengkap manakala sudah mengenal kaidah dan usulnya ini. Li'annaha hiyallati tajma' lahul ilm. Dikarenakan kaidah dan usul tersebut merupakan apa? Yang mengumpulkan padanya ilmu. Amma ma'rifatul masail, adapun mengetahui permasalahan-permasalahan mufradatan secara apa dalam keadaan sendirian, fahadila tanfa'il qalilan. Seperti ini enggak terlalu bermanfaat kecuali sedikit. Paham ya? Tidak bermanfaat kecuali sedikit kalau langsung mengetahui masail-masailnya. Nah, karena masail biasanya apa hukumnya wudu misalkan, hukumnya adalah termasuk barakallahu fiik perkara yang diwajibkan. Dah simpel itu, Pak. Paham ya? Cuman kan nanti harus kaidah. Kenapa? Dalilnya mana? Paham ya? Nah, kemudian yang menunjukkan wajib mana? Itu kan harus diusul atau di kaidah tadi. Paham ya? Nah, seperti itu. Lihat, kata beliau, wa sur'ani ma yansahal mar. Nah, dan juga kalau cuma menghafal permasalahan saja secara sendirian itu apa? Tidak terlalu bermanfaat kecuali sedikit dan cepat orang itu hilang. Maksudnya cepat orang itu melupakannya gitu. Melupakan permasalahan tersebut. Tapi kalau kaidah seringnya menancap. Paham ya? Nah, kalau antum dikasih satu bab misalkan dalam nahwu misalkan ya. Nah, Fatimah ini tidak boleh tanwin, Fatimatu. Dah, gitu toh. Kan permasalahannya ya. Nah, antum nanti kalau jumpai Zainab bingung. Karena bukan Fatimah. Ini Zainab tanwin enggak ini? Karena antum belum hafal apa? Belum hafal kaidahnya. Tapi kalau udah hafal kaidahnya, ketemu Zainab, Maryam, Fatimah, Khonsa, paham ya? Ruqayyah, Sofiyah, Khadijah pun ana yakin enggak bingung kalau hafal kaidahnya. Kaidahnya apa tadi? Jami' asma'in nisa misalkan. Mamnu'un aw mamnu'atun min at-tanwin misalkan. Semua nama wanita tidak boleh tanwin. Nah, ini semua nama wanita. Kaidah kan? Ketemu Khonsa, Zainab, Maryam, Khadijah, Ruqayyah, Sofiyah pasti enggak tanwin. Kecuali Hindun. Nah, itu caranya gitu. Jadi kaidah pentingnya di situ kaidah itu ya. Pentingnya di situ kaidah itu. Nah, barakallahu fikum. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Itu enggak perlu bingung lagi sudah. Apa Ustaz hukumnya orang bawa tangga gini, kemudian tiba-tiba dia mendekati tembok orang. Hukumnya apa hukumnya? Kita belum bisa menghukumi kalau belum mengetahui apa tujuan dia gitu loh. Paham ya? Tapi kalau seandainya kita hafal kaidah tadi, tergantung niat dan tujuan dia apa. Itu caranya gitu. Antum kan enggak tahu juga ya, apa ya? Ujung-ujungnya kembali ke kaidah tadi itu. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Dia bawa tangga tadi tujuannya apa? Tujuan untuk mencuri haram, selesai. Paham ya? Apa hukumnya orang datang ke masjid hari Jumat, dia datangnya pertama, pulangnya duluan. Datangnya pertama, pulangnya duluan. Kita juga masih bingung apa tujuannya. Kalau tujuannya dia itu untuk at-tabkir, tabkir itu biar dapat yang pertama, bagus. Harus dirinci kan? Nah, ujung-ujungnya kembali ke mana tadi? Kaidah tadi itu. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Kalau tujuannya itu bagus. Tapi kalau tujuannya dia kok pulang duluan mau mencuri sandal, paham ya? Nah, hukumnya haram. Ingat-ingat ya, jadi kaidah itu pentingnya di situ kaidah itu. Nah, dia datangnya awal, pulang duluan. Milih-milih sandal. Sandal yang pilih sandal apa? Eger. Allah musta'an. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, kata beliau di sini,
Wa kaunuhu yu'raf wa kaunuhu ya'rif mas'alatan mu'ayyanah hadza halal wa hadza haram wa hadza wajib wa hadza makruh. Keadaan orang tersebut mengetahui permasalahan tertentu, ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, la syakka annahu nafi', itu enggak diragukan lagi, bermanfaat, itu juga penting. Lakinnahu laisa min sya'ni talibil ilm. Tapi yang seperti itu bukan apa? Bukan termasuk bagian urusan pencari ilmu. Nah, maksudnya bagaimana? Bal hadza min sya'ni ghairihi alladhi yukhbir an hukmi hadhil mas'alah. Tapi ini urusan yang lain yang dia mengkabarkan tentang suatu hukum permasalahan ini. Maksudnya bagaimana, barakallahu fikum? Memang itu bermanfaat, cuman urusan talabul ilm itu yang dicari bukan itu tok. Itu secara langsung orang paham gitu loh. Cuman yang dia cari itu apa sebabnya dan kaidahnya mana gitu loh. Fayan bagi an yakuna 'inda talibil ilmi hasilatun minal qawaid wal usul. Maka selayaknya hendaknya ada di sisi talabul ilm, pencari ilmu itu hasil. Hasil apa? Minal qawaid wal usul. Hasil berupa kaidah-kaidah dan landasan pokok, harus tahu. Allati barakallahu fikum yubna 'alaiha, yang dibangun di atasnya. Hatta idza su'ila an ayyi mas'alatin raddaha ila hadhil usul al-'ammah. Hingga ketika dia ditanya suatu permasalahan, ini pentingnya. Hingga ketika dia ditanya suatu permasalahan, dia mengembalikannya kepada kaidah yang umum. Landasan yang umum. Seperti Anda sebutin tadi, apa hukumnya orang berjalan kaki menuju ke masjid? Kita hukum asalnya, niat dia baik, bagus. Paham ya? Tapi kalau niat dia ingin mencuri atau ingin melakukan maksiat misalkan, itu berarti hukumnya apa? Kembali kepada niatnya. Ya kembalinya ke usul yang Anda sebutin tadi itu. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Mafhum? Apa hukumnya orang sholat wajib dengan duduk? Kita katakan hukumnya diperbolehkan karena dia tidak mampu. Mana kaidahnya? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Itu caranya. Seperti itu. Dalilnya sebutkan fattaqullaha masata'tum. Kata beliau di sini, kata beliau, fayanbaghi an yakuna 'inda talibil ilmi hasilatun minal qawaid wal usul allati yubna 'alaiha. Ini sudah ya. Lidzalika, oleh karena itu, ahussu talabatal ilm 'ala ma'rifatil qawaid wal usul. Aku memberikan dorongan dan anjuran, motivasi kepada para pencari ilmu agar mengetahui kaidah-kaidah dan dasar pokok yang penting ini. Li'annaha tanmi mawahibuha, dikarenakan kaidah dan usul tersebut menumbuhkan barakallahu fikum apa yang mereka inginkan, menumbuhkan barakallahu fikum apa yang mereka impikan. Wa tajma' lahum syawaridu al-ilm. Syawarid al-ilm, dan kaidah-kaidah tersebut mengumpulkan apa saja cabang-cabang ilmu yang dia butuhkan. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Kita tutup yang terakhir, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi syarh mandzumati usul fiqh wa qawaidih, al-qawaid wal usul min jawami'il kalim fil waqi'. Kaidah-kaidah dan usul-usul, maksudnya kaidah-kaidah dan dasar-dasar pokok itu merupakan apa? Ucapan-ucapan yang mencakup. Ucapan yang mencakup. Coba bayangkan, al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Mencakup enggak ini? Mencakup semua perkara. Antum mau jalan kaki, barakallahu fikum bawa kayu, atau makan misalkan, atau minum, tergantung niat dan tujuannya. Antum makan minum dapat pahala enggak antum? Hukum asalnya tidak. Tapi kalau antum niatkan minum dan makan biar semangat ibadahnya, innamal amalu binniyat. Kita lihat, li'anal qaidata tashtamilu ala asya' katsirah. Dikarenakan satu kaidah itu mencakup semua perkara yang banyak. Bi alfadin qalilah, dengan lafaznya sedikit. Lafaznya sedikit. La darara wala dirar. Simple enggak? Simple. Ad-dararu yuzal. Semua perkara bahaya kan ditinggalkan. Sekarang kaidah itu diterapkan di mana sih di antaranya? Di antaranya masalah fikih ketika membahas hewan-hewan yang halal atau haram. Semua hewan lautan itu haram atau halal? Hukum asalnya halal, kecuali anjing laut. Semua binatang, hewan laut itu halal atau haram hukum asalnya? Kecuali yang membahayakan. Masuk ad-dararu yuzal. Enak kan? Simple. Semua membahayakan, hilangkan. Walaupun hewan laut. Maksudnya, barakallahu fiikum.
Hewan bangkai darat yang halal apa saja? Bangkai darat ada yang halal nggak kira-kira? Ikan dan belalang. Ikan bangkainya halal, belalang juga halal. Paham ya? Nah, darat padahal ya. Kita lihat. Wa qala rahimahullah, hadhihi qa'idatun 'indal ulama, ini adalah kaidah menurut para ulama. Yaqulun, mereka mengatakan man hurimal usul hurimal wusul. Ini kaidah dihafal ini. Kaidah ini dihafal Hasan? Kaidah dihafalkan? Dihafalkan? Dihafal. Nah, kaidah ini dihafal. Man hurimal usul hurimal wusul. Bila perlu dicoret. Paham ya? Seret itu ya, coret. Nah, ditandain. Man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang diharamkan pondasi pokoknya itu, diharamkan juga untuk sampai gitu loh. Nah, seperti tadi itu, antum mau naik tangga, mau naik atap, lah kok enggak ada tangganya. Enggak ada landasan pokoknya, yang enggak bisa sampai gitu loh. Walaupun antum gini-gini terus enggak akan sampai. Karena apa? Karena landasan pokoknya untuk naik itu enggak ada gitu loh. Maksudnya, nah seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Wa sadaqu, dan benar memang kata beliau. Lidzalika, oleh karena itu, yanbaghi lana an nahrisa 'ala ma'rifatil qawaid wa 'ala ma'rifati ma tatadammanahu wa an natabahas fiha. Oleh karena itu kata beliau, selayaknya kita semuanya untuk semangat mengetahui kaidah-kaidah dan semangat untuk mengetahui apa yang terkandung di dalam kaidah tersebut. Dan semangat untuk mencari kaidah tersebut. Wa an nas'ala man huwa a'lam minna hatta nahsula 'alal maqsud minha biniyatin wa ikhlasin wa husni ada'in. Dan kita minta dan kita bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Enggak perlu malu, enggak perlu apa? Malu. Oh ya, malu bertanya apa? Sesat di jalan. Nah, barakallahu fikum. Antum mau misalkan mau ke Jogja dari Surabaya. Penunjuk arahnya apa? Jogja ke barat. Antum malah ke timur terus sampai Banyuwangi nanti. Paham ya? Atau sampai Jember istilahnya gitu ya. Karena apa? Karena apa? Karena berlawan arah. Dalil itu kan tentang. Orang kalau menentang dalil berbalik arah nanti. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, kita bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita agar kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Dengan niat apa? Dengan niat yang baik dan ikhlas serta apa? Dan serta barakallahu fikum serta niatan apa? Baik di dalam menyampaikan. Paham ya? Nah, karena ada itu menyampaikan, tahammul itu mengambilnya. Jadi kita ada niatan baik itu loh, mencarinya itu ada niatan baik, ikhlas, kemudian juga ada niatan nanti untuk menyampaikan itu dengan penyampaian yang baik juga. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.